البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih ya Pak? Bab pemaafan dan berpaling dari orang-orang jahil. Wa qala ta'ala wa ya'fu wa yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Akhirnya apa? Wallahu ghafurur rahim. Dan hendaknya mereka memberikan maaf serta hendaknya mereka berpaling dari kesalahan-kesalahan orang yang mendolimi mereka. Inilah makna yang tersembunyi di situ, kalimat yang tersembunyi. Apakah kalian tidak menyukai untuk Allah memberikan pengampunan kepada kalian? Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama bersepakat bahwasanya ayat ini turun terkait dengan siapa? Terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terkait dengan hadis muttafaqun alaih tentang Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh dengan tuduhan palsu oleh para munafikun. Lalu sebagian sahabat ada yang terheret di dalam fitnah tersebut. Nah, sampai setelah sebulan lalu Allah menurunkan ayat yang menyebutkan sucinya Aisyah dari tuduhan itu semua. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah saya tidak akan memberikan infak kepada Mistah bin Usasah, anak dari pakcik dia yang ikut-ikutan menuduh Aisyah dengan tuduhan palsu. Tetapi apa? Mistah, demikian pula Hamnah binti Jahash dan beberapa sahabat yang lain, mereka bertaubat dan mereka sudah terkena sebat 80 kali masing-masingnya atas tuduhan palsu tadi. Adapun Abdullah bin Ubay dan para munafikun yang lain, mereka selamat dari hukuman. Kenapa? Karena buktinya tidak jelas, sekedar suara-suara yang asalnya dari mereka, tapi tatkala bukti tidak jelas maka tidak ditegakkan had. Tetapi hikmahnya adalah mereka akan mendapatkan hukuman yang lengkap dari Allah Ta'ala, na'udzubillah, di alam kubur dan di hari kiamat. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Orang yang mengurusi bagian yang besar dari berita dusta tadi, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Adapun sahabat yang terkena sebat, maka itu sebagai penyucian untuk dosa mereka di dunia. Cuma tatkala Abu Bakar As-Siddiq sudah sangat marah, kemudian tidak mau lagi memberikan infak pada Mistah atas kesalahan dia tadi, turunlah ayat ini. Wala ya'talil fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin wal mujahidin fi sabilillah. Baik, kita tengok, yaitu dapat An-Nur ayat 22. Dan hendaknya, dan jangan sampai orang yang memiliki keutamaan, yaitu apa? Memiliki kekayaan dan sebagainya dari kalian, mereka kemudian bersumpah untuk tidak memberikan infak lagi kepada sanak kerabat mereka, karena Mistah bin Usasah ini adalah anak dari pakcik Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa? Wal masakin, dan orang miskin, karena memang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya Mistah ini dia tidak punya penghasilan apa-apa kecuali dari sedekah dari Abu Bakar As-Siddiq. Karena Mistah ini memang apa? Termasuk yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, yaitu apa? Uhsiru fi sabilillah, terhalang untuk bekerja di jalan Allah, sehingga apa? Memang tak punya penghasilan yang lain. Salah tengok di sini. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, jelas Mistah ini termasuk yang berhijrah dan juga berjihad, ma'ruf. Taib ana salah baca, salah mengingat, yaitu apa? Wal muhajirin fi sabilillah, ia berhijrah. Baru kemudian ayat yang lafaz yang berikutnya, wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaknya mereka memberikan maaf dan hendaknya mereka berpaling. Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala di dalam Adwa'ul Bayan, ada perbedaan antara al-afu was-safah. Al-afu ini menghapus kesalahan, memaafkan maksudnya adalah menghapus kesalahan. Kemudian as-safha, as-safhu itu dari safhatul unuq, yaitu apa? Leher yang
berpaling. Jadi seakan-akan kita berpaling dari kesalahan orang tadi kepada kita. Kita menganggap tak ada, anggap aja tak ada kesalahanmu. Nah, inilah yang diperintahkan di dalam ayat ini. Makanya ini masuk kepada bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, al-afwu wal i'rad 'anil jahilin. Memberikan pemaafan dan berpaling. Jadi berpaling bukan maksudnya tidak lagi mendakwahi, tapi tidak terlalu mengambil berat tentang kezaliman mereka kepada kita. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, orang Badui bersikap kasar pada beliau, tapi beliau menganggap kesalahan itu tak ada, dimaafkan saja dan diberi apa yang dia minta. Toyib. Berarti makna safhu di sini apa? Tarkul mu'akhadzah, kata Imam Asy-Syinkiti dan lain-lain, yaitu tidak menimpakan hukuman. Kemudian, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak suka untuk Allah mengampuni kalian? Apa keterkaitan lafaz ini dengan lafaz-lafaz sebelumnya? Dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di di dalam tafsir beliau, ini ada isyarat bahwasanya orang yang mau memberikan maaf dan tidak mau menghukum orang yang berbuat salah pada dirinya, intinya orang yang suka memberikan maaf, maka di antara pahalanya adalah dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Baik. Kenapa? Dijelaskan oleh beliau dan yang sebelum beliau, yaitu Imam Ibnu Katsir, al-jaza min jinsil amal. Ayat ini bicara tentang al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Barang siapa suka memaafkan, dia akan dimaafkan. Barang siapa suka mengampuni, maka Allah juga akan mengampuni untuk dia. Baik. Kenapa? Karena barang siapa berbuat ihsan, Allah Ta'ala akan berbuat ihsan kepada dia. Sebagaimana dalam ayat yang lain, yaitu apa? Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mau memberikan maaf kepada umat manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini menunjukkan apa? Ini bagian dari ihsan, dan kalau dia berbuat ihsan, Allah akan berbuat ihsan juga kepada dia. Dan disebutkan oleh Imam Asy-Syinkiti rahimahullah bahwasanya orang yang suka berbuat ihsan, dia akan masuk surga. Berdasarkan apa? Sebagian ayat yang kita sebutkan tadi itu. Karena Allah Ta'ala berbicara tentang orang-orang yang masuk surga. Di antara sifatnya adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Mau menahan amarah dan mau memberikan maaf kepada umat manusia. Intinya apa? Kata beliau, ayat ini saja sudah cukup untuk mendorong, untuk menggalakkan sifat pemaaf agar kita menjadi pemaaf. Dan Abu Bakar As-Siddiq, kata Imam Ibnu Katsir, Abu Bakar As-Siddiq memang siddiq. Begitu turun ayat ini, langsung beliau mengatakan, bala uhibbu ayyaghfirallahu li. Bahkan saya suka untuk Allah memberikan pengampunan untuk saya. Maka apa? Sejak saat itu, kata Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak mencabut nafkah dari Mistah, yaitu menginfaki Mistah sampai meninggal dunia. Ini menunjukkan betapa cepatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk melaksanakan ayat. Dan ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana yang dikatakan oleh Usaid bin Hudayr dalam hadis muttafaqun alaih itu, alangkah besarnya keberkahan kalian wahai alu Abi Bakar. Tidak ada peristiwa apapun kecuali turun jalan keluar yang bagus atau turun ayat dari Allah Ta'ala. Aisyah disakiti, turun pembelaan dari Allah. Abu Bakar melakukan sesuatu, langsung apa? Allah tunjukkan apa yang lebih baik untuknya, lalu dia melaksanakan itu. Demikian pula ayat tayamum turun disebabkan oleh Aisyah juga. Jadi semuanya adalah keluarga itu memang penuh dengan berkah dari Allah Ta'ala. Dan kata para ulama, ini menunjukkan besarnya pemuliaan Allah untuk Abu Bakar As-Siddiq. Jelas ayat ini turun terkait dengan ucapan Abu Bakar As-Siddiq yang bersumpah tidak memberikan nafkah pada Mistah. Langsung Allah mengatakan, wala ya'tali ulul fadli. Ulu, ini kata Imam Asy-Syinkiti, ini jamak yang tidak memiliki mufrad. Abu Bakar seorang saja dan beliaulah yang bersumpah. Tapi Allah mendatangkan dengan pola apa? Dengan pola jamak untuk memuliakan beliau. Jadi bagaimana orang yang semulia ini di sisi Allah justru
dimusuhi oleh orang-orang Syiah Rafidhah, dicaci maki, dilaknat. Naudzubillah. Memang Rafidhah adalah musuh Allah Ta'ala. Baik. Dan di dalam ayat ini ada balaghah berupa iltifat, yaitu apa? Pemindahan laftun atau iltifat, nggak masalah. Pemindahan dhamir. Awal-awal dari ayat itu bicara dengan apa? Pola dhamir ghaib. Wala ya'tali ulul fadli minkum ayyutu. Ini semuanya dhamir ghaib. Wa ya'fu wa yasfahu. Pakai dhamir ghaib semua, pakai wawul jamaah. Baik, wawul jamaah yang dimulai dengan ya di situ ya. Wa ya'fu wa yasfahu. Dhamir ghaib yaitu mereka. Tahu-tahu kemudian Allah merubah menjadi kalian. Ala tuhibbuna, yaitu engkau jadinya kalian. Dhamir apa? Khitab. Ini namanya apa? Iltifat. Yaitu pemindahan dhamir. Semula mereka jadi kalian. Dan yang diajak bicara sebenarnya satu orang saja, Abu Bakar As-Siddiq, untuk memuliakan beliau dengan pola jamak seperti ini. Apakah kalian tidak suka untuk Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Imam Asy-Syanqiti rahimahullah, akhir ayat ini pun cukup untuk menyemangati orang menjadi pengampun dan penyayang. Karena Allah Ta'ala suka untuk jejak nama-nama dan sifat Dia itu terlaksana di alam semesta. Dengan cara apa? Kita banyak memberikan pengampunan, niscaya Allah mengampuni kita. Sebagaimana kita juga banyak mohon ampun agar Allah mengampuni kita. Dan juga apa? Kita banyak menyayangi para makhluk Allah sehingga Allah pun menyayangi kita. Rasulullah bersabda apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Allah hanyalah merahmati dari para hambanya yang penyayang. Juga dalam hadis yang lain, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Berarti apa? Memang di alam semesta ini dan juga di dalam syariatnya Allah menegakkan kaidah yang sangat besar. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Wa kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda berbuat, demikianlah Anda akan diperlakukan. Baik, makanya di sini Allah bukan hanya melarang untuk bersumpah begini-begini. Allah bukan hanya menyemangati untuk melakukan ini dan itu, tapi Allah mengingatkan adanya kaidah yang sangat besar ini. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Manakala Abu Bakar As-Siddiq memang afqahus sahabah, sahabat yang paling faqih, beliau paham makna-makna yang tersurat dan tersirat di dalam ayat ini. Langsung beliau menjalankan isinya. Ini kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.